Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan review kaidah pencacahan dan peluang bagian ketiga. Oke, di video sebelumnya kita udah ngebahas aturan perkalian dan filling slot. Nah, itu sebenarnya menggunakan permutasi ya. Coba nih kita ulang lagi tadi yang filling slot ya. Tadi kan contoh sebelumnya ada 6 buku gitu ya, 6 judul buku yang berbeda ini akan disusun. Semuanya disusun berarti dari 6 akan disusun juga 6 gitu kan. Berarti 6 permutasi 6 gitu. Berarti kan ini menggunakan rumus permutasi 6 faktorial per 6 dikurangi 6, 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu kan 1 ya. Jadi sama aja kita ngerjain 6 faktorial. Atau 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti soal sebelumnya. Gitu. Kenapa? Karena dia urutannya diperhatikan. Dia punya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya 5 soal lalu diminta dikerjakan 3 soal. Nah, ini apakah kita bisa menggunakan filling slot atau seperti menggunakan permutasi gitu ya. Bisa kayak gini ya. Apa dimasukin berarti sini 5 4 3 gitu ya. Karena soalnya ada 3 yang akan dipilih, apakah seperti itu? Nah, tidak bisa seperti itu karena ini dia random atau bisa acak gitu ya. Sehingga ini cocoknya bukan menggunakan permutasi tapi menggunakan kombinasi gitu. Kombinasi apa? Dari 5 soal akan diambil 3 soal. Karena soalnya ini juga nggak masalah gitu loh. Misalnya urutan diambil pertama, kedua, atau ketiga gitu. Yang penting diambil 3 gitu ya. Jadi urutan tidak diperhatikan. Sehingga soal yang misalnya dari 5 soal diambil 3 soal itu adalah menggunakan kombinasi. Tidak cocok menggunakan filling slot gitu, atau dia bukan permutasi. Sehingga kita cukup mengerjakannya 5 faktorial, 5 dikurangi 3 berarti 2 faktorial, 3 faktorial. Atau sama dengan 5 kali 4 kali 3, lalu ini 2 kali 1, 3 faktorial kita bagi sehingga hasilnya adalah 10 cara gitu ya. Tidak menjadikan menggunakan filling slot, jadi 5 kali 4 kali 3 misalnya seperti itu, tidak ya. Karena ini urutannya tidak diperhatikan ya. Jadi kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan kombinasi, kita harus tahu. Yaitu kalau permutasi urutannya diperhatikan. Kita lihat nih kayak buku terus dijajarin gitu ya. Berarti kan diperhatikan nih antara yang sebelah kirinya, terus sebelah kanannya dia, sebelahnya lagi gitu. Tapi kalau misalnya mengambil 5 soal dari 3 soal, berarti kan tidak masalah misalnya soal nomor 1 diambil pertama atau diambil terakhir gitu ya. Tidak masalah, urutannya tidak diperhatikan, yang penting diambil 3 soal tersebut gitu. Contohkan lagi ya bedanya permutasi dengan kombinasi. Misalnya pada huruf yang berbeda, misalnya tulisan sukses misalnya. Bagaimana kita akan menyusun? Nah, kalau misalnya menyusun seperti ini berarti pasti kita menggunakan permutasi. Nah, kalau permutasi di contoh seperti ini, misalnya tulisan SUK, SES ini untuk disusun bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita lihat ini ada berapa bagian. Oh, ada 6. Ada 6. Lalu yang samanya ada berapa? S-nya ada 3. Kita tulis 3. U-nya ada berapa? Ada 1. Nah, itu kalau yang satu-satu kayak gitu ditulis boleh, enggak juga apa-apa. K-nya ada 1. E-nya ada 1. Itu mau tulis atau enggak masalah. Gitu ya. Oh, berarti ini 6 faktorial per 3 faktorial berarti kan. Tinggal kita hitung aja. 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Sampai 3 aja. Satunya tadi ya karena 1 gak usah kita tulis ya. Nah, berarti 6 kali 5 kali 4 berapa hasilnya gitu ya. Berarti ini 120 gitu. Atau misalnya di permutasi juga, misalnya karena urutan diperhatikan, misalnya penyusunan ketua sekretaris kayak gitu ya. Misalnya dari 5 orang akan dipilih menjadi jabatannya misalnya ketua dan wakil ketua. Misalnya ada 2 jabatan aja. Ya, berarti ini pakai permutasi. Berarti permutasi berapa? 5, 2. Ya, dari 5 orang diambil untuk jadi 2 kandidat. Atau ini bisa juga menggunakan filling slot tadi. Ya, misalnya ada 2 kandidat, ini ketua, ini wakil ketua. Berarti ini 5, ini 4. Berarti hasilnya 20, tinggal kita kalikan. Atau dengan permutasi juga bisa 5, 2 ya. Berarti 5 faktorial
per 5 dikurangi 2 adalah 3 faktorial. Atau sebenarnya 5 kali 4 kali 3 stop. Nah 3 kita coret 20. Jadi gitu ya, itu bisa menggunakan permutasi. Nah tapi kalau misalnya pengambilannya itu tidak diperhatikan gitu ya. Misalnya dari 10 orang mau diambil buat lomba yang butuh misalnya 3 orang gitu, yang penting 3 orang ya, 3 orang tim gitu ya. Nah ini berarti karena urutannya tidak diperhatikan, yang penting diambil aja, berarti kita menggunakan kombinasi berapa? 10, 3, berarti 10 faktorial per 3 faktorial sama dengan 10. Oh ya jangan lupa, sorry 10 dikurangi 3 nya 7 nya ketinggalan. Nah ya, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7, 3 kali 2 kali 1-nya 7 faktorial kita bagi. Ini 3, ini 4, berarti hasilnya 120. Seperti itu kira-kira perbedaan antara permutasi atau kombinasi. Nah selain itu di permutasi ada juga soal tentang ini ya, apa namanya, duduk melingkar ya, duduk melingkar atau permutasi siklis. Oke. Permutasi siklis masih ingat ya, yaitu n dikurangi 1 faktorial gitu. Nah biasanya soalnya suka ditambah-tambahin gitu ya, misalnya tidak boleh duduk berdampingan atau dia harus duduk berdampingan. Nah bagaimana caranya? Berarti kalau misalnya dari 5 orang akan duduk di meja bundar gitu ya, atau posisinya melingkar, terus ada 2 orang pasangan, 2 orang yang merupakan pasangan gitu ya, 2 orang yang dia merupakan pasangan. Nah berarti sesungguhnya orangnya ada berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 4 tambah 5 ini pasangan, berarti sebenarnya ada 4 orang ya. Berarti n nya sebenarnya ada 4, bukan ada 5. Berarti kita cukup kerjakannya 4 dikurangi 1 faktorial berapa. Nah jangan lupa di antara pasangan itu mereka duduknya bisa juga ditukar posisinya, berarti 2 faktorial. Berarti berapa? Berarti 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini yang kita hitung. 3 faktorial itu 6. Berarti 12. Ada 12 cara penyusunan di permutasi siklis ini gitu.